Terus akhirnya dari sana mau dikirim lagi ke Batam. Kasih nomor teleponnya bosmu. Terus saya bilang apa? Ibu, anak saya jangan dikirim ke Batam. Saya udah tahu persis kota Batam. Nggak pernah ke Batam. Kalau untuk perempuan jangan, kalau laki-laki nggak apa-apa. Kotanya kurang bagus kalau untuk perempuan. Bapak di mana, Pak? Kenapa? Rumahnya? Tinggalnya? Nah, Dekat di jantung. Namanya Ciracas. dari sana ke sini ini sepeda. Ya. Wah, jauh banget. Terus dari jam berapa, Pak? Tadi 6:30, tapi saya berhenti di flyover. Terus 6:30 berangkatnya? Saya cari irit murah meriah. Apaan, Pak? Ini. Itu nama saya. Wah, iya. Oh iya, Pak Sugiarso. Oh, Jakarta jauh banget. Ya kan? Iya, lumayan, Pak. Ini anak saya yang nomor 4. Wah, kalau lihat anak saya lain kali. Orang bapaknya aja ganteng ya. Ganteng nggak bapaknya? Iya, cakep, Pak. Anaknya juga, cuman anak saya nggak kayak saya. Saya banyak ngomong, kalau dia pendiam. Kalem ya, Pak. Dia kerja sambil kuliah di BSI. Jaraknya jauh, ketiga keempat 14 tahun. Pacaran udah 5 tahun. Akhirnya gara-gara di handphone begini. Oh, gitu, Pak. Ya pacarnya orang si Bitung sana. Sudah 5 tahun. Buka ke rumah. Saya juga pernah ke rumahnya dia. Terbuka kan saya. Iya, Pak. Jarang orang tua mau gitu. Itu care banget orang tua. Itu akhirnya dia terpengaruh sama orang tuanya. Dikawinin sama orang Batak. Belum lama. Udah berapa tahun emangnya? Udah 5 tahunan Oh, pacaran. Nah kalau saya ngasih semangat apa? Namanya Tony Kurniawan. Ton, bapak dapat mamamu pacar ketiga. Terbuka kan? gitu. Pacar ketiga, pacar pertama terus terang bapak dulu bandel, tukang berantem. Orang tuanya kalau lihat bapak kayak bumi sama langit aja juga, kayak anjing sama kucing aja. Terus akhirnya putus, dia pindah jauh. Terus akhirnya nggak disangka, saya kelas 2 ke kelas 3 SLTA kecantol gadis Jakarta. Oh, suka sama gadis Jakarta. Terus begitu saya keluar SLTA, saya kerja sambil sekolah lagi. Nah itu asal saya apelin, ngumpet. Tadinya kan nggak apa-apa. Pemalu ya orangnya. Bukan pemalu. Oh, Karena yang kurang ajar kakak saya yang satunya ini, yang naik gaji udah 2 kali ini, bandel. Tapi bandel soal makanan. Nah Islam kan B2 kan haram. Tahu B2? Babi. oh iya, lupa saya. Kalau B1 bahasa Batak biang, artinya anjing. Ini ilmu nih. Ntar kalau digituin sama orang, nah dengar dari bapak. Ada bahasa biang kerok. Ya, nah, itu kakak saya tuh di depannya tuh rumahnya Cina. Oh, bikinin capcay sama B2 ini sebelum dia naik gaji ya. Oh, sebelum dia Islam. Naik gaji udah 2 kali. Nah, itu akhirnya dia tahu
Begitu tahu disangkanya saya orang Kristen. Kan ketahuan ini KTP-nya agama saya apa? Islam. Agama saya apa nih? Ini KTP aja sama. Iya Pak. Agama apa nih? Agama mana sih? Islam. Iya. Stasiun. Saya belajar juga dari tajwidnya, Alhamdulillah Pak. baca Al-Quran. Nah itu akhirnya apa? Saya disangka orang Kristen. Salah orang itu salah pemahaman. Jadi saya Apa ya? pacaran ada 4 bulan, disangka saya orang Kristen. Akhirnya apa? Asal saya apel, dia kabur. Saya apel, kabur. Akhirnya apa? Lama-lama saya pernah denger, Mas orang Kristen ya? Enggak, saya orang Islam. Dia bilang katanya ini masuk orang Kristen. Salah pemahaman berarti orangnya ya. Terus saya orangnya keras. Saya disangka Kristen, saya apelin udah nggak mau, ya udah. Tapi saya kayak orang gila. Putus pacar itu terus terang, ya gila. Dunia itu hancur deh udah. Oh namanya udah cinta banget kadang-kadang. Orang namanya apa ya? Saya orangnya perasaan pacaran saya juga nggak mata keranjang. Bener. Itu akhirnya saya itu udah perasaan udah Jakarta tuh udah neraka buat saya. Oh gitu sih Pak. Bukan Jakarta rapi. Karena putus pacar tadi. Bener. Istri saya juga saya ngomong Oh Bapak terbuka sama istri. terbuka sama istri. Soal duit saya juga ngomong. Saya nggak umpet-umpetan. Nih, saya dapat duit ini, nih, itu. Udah dihitung kan? Sini duitnya. Saya pegang. Manajemennya saya yang ngatur. Tahu manajemen? Itu. Inti dari administrasi. Nah, Nah itu. Nah, nanti ya. Ini ilmu juga. Segi ekonomi irit dalam arti tidak pelit. iya. 4 sehat 5 sempurna, kenapa ambur-amburan? Nanti bisa buat duit ini bisa ditabung buat yang akan datang. Itu ilmu nih, suatu saat kalau udah berkeluarga ya. Insya Allah Pak nanti aja. Lah, Iya maksudnya nanti. orang normal, Iya Pak normal tapi nanti. Iya. orang normal tuh kelas 2 SMP aja kalau Tapi ada perempuan SMP. udah pacaran kok, udah tahu pacar. Dulu kan yang lebih penting daripada yang penting. Terus satu lagi irit dalam arti tidak pelit. Nah, irit. 4 sehat 5 sempurna, kenapa ambur-amburan? Tapi sekali-kali kalau punya duit makan di hotel, nginep di hotel, sekali nginep 5 juta. Mewah banget orangnya. Nggak jadi masalah kalau saya sama istri saya juga gitu. Kalau punya duit, mah besok piknik ya. Kemana Pak? Tahu saya nggak punya planning. Akhirnya ke Merak. Pantai. Begitu sampai Merak, pernah naik kapal feri belum Mas? Pernah. Belum. Apa? Belum. Ayo. Kapal udah bunyi tot, berarti mau jalan Mau kan? datang. Iya. Buru-buru beli ini. Naik kapal feri ke Bakahuni. Oh iya, Sumatera. kapal selam gitu. Sampai Bakahuni, wah banyak itu caluk-caluk. Saya dihadang caluk. Pak mau kemana? Tahu sih saya mau kemana? Saya kan jujur ya. Nah, Bapak tuh aneh, pergi nggak ada tujuan. Jangan pulang aja bro. Saya bentak. Loh bapak kok marah? Percuma aku nggak bisa marah. Aku pernah tugas Timur Timur. Mas, motong lehermu masih mampu. Nggak gituin. Sombong kan? Terus akhirnya pada ngerti dia. pada takut ya Pak. Takut. Terus pada pergi. Ada satu lagi. Bapak pesiar ya. Temanmu itu kurang ajar tuh.
Tadi kalau kurang ajar saya masuk pos polisi, kalau nggak ditangkap komandan polisinya tak geret itu ke propos kayak gitu. Terus sama aja Pak ke Kalianda. Dari Kalianda naik mobil tuh ngiterin gunung itu teket sampai Kalianda, pasar Kalianda. Ada yang ngasih tahu sana pantai Pasir Putih Pak, enak ya. Saya udah bosan Pasir Putih, tapi saya ajak ke sana. Nah itu kalau saya punya duit sama istri, makanya keterbukaan itu penting, termasuk anak terhadap orang tua. Kalau orang tuanya di sini, saya bisa kuliah ini. Ini saksinya nih, bata blok nih. Saya nongkrong di sini. Ini bapak-bapak dari Surabaya. Ini ibunya dari Padang. Anaknya baru kelas 3, perempuan dari kelas 3 SMP. Ngobrol ngalor ngidul, terus saya tanya anaknya udah punya pacar Mbak? Belum Mbak. Mbak, agama apa? Islam. Coba ikutin omongan saya punya ilmu psikologi saya gini. Coba ikutin omongan saya. Kalau nanti Mbak akan ketahuan jujur sama enggak. Demi Allah, saya bersumpah saya belum pernah pacaran. Yakin? Udah. Terus akhirnya saya kasih semangat. Pacaran penting, kayak tadi saya bilang. Tapi yang lebih penting apa? Belajar. Bapaknya dididik. Tuh maksudnya, Bapak jangan ini. Bagus kalau pacaran terbuka sama orang tua. Itu akhirnya apa? Orang tua bisa ngontrol. Udah punya pacar banyak, saya punya. Pernah putus ya? Ya. Cari lagi. Putus, ini pengalaman saya ya. Putus pacaran tuh lebih bagus. Harus ngerti artinya pacaran. Tahu nggak artinya pacaran? Pacar kita ini sesuai nggak dengan pribadi kita? Kalau nggak sesuai, nggak seimbang, itu kalau putus lebih bagus. Coba kalau sudah berkeluarga, ini punya bapak ibu kan? Iya punya. Bapak ibunya cerai, putus, gimana perasaan? Sakit. Bener kan? Makanya kalau saya punya saran, cari lagi. Saran saya satu, kalau pacaran harus punya ilmu psikologi, dia itu udah dewasa belum cara berpikirnya. Itu satu ya. Terus kedua, dia itu dulu anaknya orang mampu apa enggak? Anaknya orang kaya apa enggak? Walaupun sekarang miskin, kalau dulu anaknya orang kaya, jiwa pemalas itu cuma ngandelin istrinya aja. Istrinya kerja mati-matian, dia paling nongkrong di rumah. Kan banyak kan, di TV juga banyak itu. Parah yang bikin kesel. Di TV banyak itu. Bikin emosi kalau nonton TV. Makanya hati-hati. Tapi kalau walaupun dia anaknya jutawan, dulu orang tuanya pernah susah, waktu kecilnya pernah susah. Oh berarti dia pernah melihat ke bawah. Jadi kalau pujangga Inggris William Shakespeare itu kata-katanya bagus. Karakter anak 50% datangnya dari Tuhan, agama saya dari Allah. 50% dari lingkungan. Iya. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kalau keluarganya nggak bener, ya anaknya biar gimana nggak bener. Buah jatuhnya dari pohon. Tapi kecuali di pinggir kali kata guru saya gitu. Ya, kalau buah tuh jatuhnya jauh dari pohon, berarti dibawa sama kalong atau kampret. Kalau nggak dibawa sama Nah, arus. berarti itu secara logika ya,
berarti Allah tuh sudah punya network planning, Artinya Pak? sudah rencana. Kalau bahasa Belanda, time schedule, itu rencana kerja. Jadi kalau Allah tuh sudah punya rencana kerja. Kalau kita ini lagi susah, nanti kalau udah berkeluarga juga gitu, udah susah, cari kerjaan tuh susah bener. Iya, sekarang susah banget. Sampai ini. Sedih saya ngeliat tahu itu. Tapi kalau terus terang saya laki-laki ya, sebagai kepala rumah tangga, baik buruk anak buah atau wakil saya, tergantung saya. Kalau saya bisa mendidik, akan baik. Saya bisa mendidik istri, akan baik. Saya bisa mendidik anak, akan baik. Nah itu, jadi apa? Imam keluarga. Kalau sering baca itu bagus, bagus ilmu itu. Iya Pak. Jadi apa ya? Akhirnya itu macam saya itu kalau disakitin omongan sama istri saya kadang-kadang kesel. Terus saya ingat, oh iya, dia lagi emosi. Berarti Bapak harus memahami dia. Lagi emosi. Saya punya ilmu yoga juga. Terus ambil nafas. Jadi orang emosi, orang takut itu tekanan darah naik. Iya. Supaya stabil, ambil nafas dalam-dalam, tahan lama, keluarin pelan-pelan. Akhirnya saya bilang apa, Ma? Jangan emosi. Ambil nafas. Terus di samping ilmu yoga, saya ingat istri saya tuh dulu paling setia sama saya. Bapak juga setia? Ya, mau nggak mau lah. Oh. Kalau kita setia sama istri, dia akan setia juga. Iya. Tuh, orang kalau yang saya ceritain pada geleng kepala. Saya pulang kerja, duduk di kursi, sepatu saya itu udah di rumah. Baik banget. Udah di ini. Oh, Coba kesetiaannya sampai begitu, sampai saya kurang ajar itu kan nggak benar. Apalagi saya terus terang ya laki-laki, biar udah tua lihat cewek cakep juga ngiler. Tapi saya sudah kepentok sama usia. Ibaratnya saya udah maghrib. Oh iya. Saya udah maghrib. Tinggal besok lusa, berapa tahun lagi saya mati. Ngapain harus ini? Terus perbuatan baik yang saya tanamkan terhadap anak cucu, begitu saya kurang ajar, akhirnya apa? Saya dikasih kartu merah. Paling kalau saya umpamanya cerai sama istri ya, saya hidup susah, paling syukurin loh. Kenapa begitu Sama Pak? anak cucu, ya menyengsarakan mama, Iya. bener kan? Iya. Lebih baik Makanya begitu, Pak. saya jujur, saya ngomong begini, hati nurani saya yang ngomong. Ini saya ngomong sama cucu saya. Saya sering ngasih motivasi. Di samping saya bisa istirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Minggu juga Pak. Jadi apa ya? Ini kalau irit dalam arti tidak pelit, nanti juga begitu juga. Masih sekolah juga begitu juga, sama dibiasakan. Nih Apa nih Pak? tabungan saya, Pakai kartu apa Pak? Mandiri. ya kan? Iya. Ini biar nggak dicolong orang, saya cuma pamer tapi ya, nggak ngasih ya. Enggak Pak, nggak perlu. Ini buat di jalan juga masih ada. Aduh Pak, jangan pamerin. Bener kan? Ini baru semalam ini
taruh di sini 2 juta. Saya taruh di rumah saya umpetin. Suatu saat saya nggak usah ambil ATM. Istri tahu lagi Pak. ATM kalau cuma 10 juta aja habis di administrasi. Iya. Ini pengalaman saya. Tapi cuma pamer ya. Nggak apa-apa Pak. Ini tapi bohong kalau nyembunyiin uang di rumah. Istri tahu Pak. Saya terbuka. Oh iya. Istri saya tahu. Ini mah di kantongan saya tuh. Berarti dia juga orangnya nggak curigaan ya Pak. Nah kalau Terbuka mah enggak. saya terbuka, Percaya. saya yakin akan percaya. Ntar suatu saat kalau saya bawa motor kemari ketemu ngobrol sama istri saya, ini Pak D aja ya. Iya Pak. Pak D pernah ngomong begini-begini, bener nggak Bu? Ngomong aja terus. Nah ini kalau di jalan pengen nasi padang nggak usah ambil di dompet, di sini juga nggak usah. Iya kan? Banyak cadangan. Cuman pamer doang. Nggak apa-apa Pak. Pamer doang. Ya pokoknya prinsipnya dulu kan yang lebih penting daripada yang penting. Di sini pengen rileks, tapi jangan terpengaruh sama omongan saya. Iya Pak. Cuman saya punya saran, yang baik dipakai, yang jelek jangan. Iya Pak, baik Pak. Terus satu lagi, saya umpamanya di jalan ketemu Pak D mau kemana? Suatu penghormatan buat saya. Terima kasih dan teguran itu suatu penghormatan buat saya. Berarti dia juga peduli. Terus kata-kata maaf segala buat saya enggak ini kok. Enggak apa? Gengsi saya enggak turun. Bener. Karena film Shakespeare, nah, saya paling seneng film Shakespeare itu. Itu emang Hidup. tahun berapa filmnya? Hidup itu 50% terdiri dari kesabaran dan 50% bertindak tegas pada waktu yang tepat. Bertindak tegas pada waktu yang tepat. Saya irit dalam arti tidak pelit. Kalau saya sering makan nasi padang, jangan dibilang saya poya-poya, enggak. Saya cukup yang paketan. Paketan 10.000 sudah kenyang. Alhamdulillah. Saya beli di sini 12.000. Cuman ketoprak. Iya. Cuman ini. Nah, kalau saya sekarang ngobrol sama saya juga penting, tapi yang lebih penting kalau mau jalan-jalan silahkan. Iya Pak, makasih banyak ya Pak motivasinya. Ini tinggal di mana? Karadenan. Mana? Ini Karadenan Pak, teman saya. Keradenan. Yang dekat depan sama SMK Negeri 1 Cindong, Kampak. Ya, Sebelum turunan dekat. Keradenan ya. Dekat itu Ini apa? juga sana. Sepeda. Kalau saya di Muara Beres. Kalau ponakan saya Bojong, tahu Bojong? Tahu yang ada tempat kereta. Ada rel kereta. Ah, Kita begitu nyebrang rel kereta masuk dalam, terus nanti ada kompleks, di situ ada tempat main bola, ada hall gitulah. Nah itu terus naik ke atas, jalan, terus ada pertigaan ke kanan. Ada masjid gede masuk situ, terus ada telaga di situ. Ada situ, dekat situ, itu ada ponakan juga. Dia cari makannya di Nasional Gubel. Makanya suatu saat, ini ambil jurusan apa sih? kalau saya PAI, Apa itu? Pendidikan Agama Islam. Oh ya, pokoknya nggak boleh gengsi, nggak boleh malu, Ya Pak. apa aja dikerjain ya, Ya Pak. bener. Insya Allah, Allah tuh maha adil. Asal minta sama Allah, insya Allah, bener. Jadi saya terus terang dulu tuh semua saya pelajari. Saya bisa baca huruf Jawa,
nenek moyang kita dulu agamanya, kepercayaan saya pelajari, saya tahu semua. Hindu budaya. Nah, jadi Islam saya pelajari, saya belajar dari tajwidnya. Kalau baca ini sekian harokat, baca ini baris tanwin atau nun mati, ketemu lam sama ro idgham bila guna, Iya, kan? bener Pak. Ketemu ini idgham mal guna, ketemu ini izhar, bacanya jelas. Iya. Kalau ketemu ini ikfa, bacanya dengung, contohnya min. Samar-samar. Ya, min sari makolak nun mati, ketemu sin itu ikfa. Min sari makolak. Kalau mat banyak, matarid disukun, matobi'e, mat lain dan Iya, sebagainya. Masya Allah. Iya Pak, bener. Ya, kalau mau jalan silahkan ya, Iya Pak. jangan terpengaruh sama saya, silahkan. Nanti kalau ketemu jangan lupa ya, Pak D gitu aja Ya ya. Pak De. Saya terkenal Pak D. Ya Pak De, makasih banyak.